Bismillah, kita lanjutkan sesi keduanya yaitu sesi alfiyah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Wasalits shibhuhu lahu fin niyabah. Ya, dan ini maksudnya wasalits masih ingat antum? Maksudnya yang ketiga soal apa ini? Ya, maksudnya salis tentang apanya nih? Iya, sisinya. Ya, yang merupakan pertanyaan Septian kemarin ya. Sisi kemiripannya di mana kan gitu ya. Nah, sisi kemiripannya itu ada 4, yang 2 sudah kita bahas. Nah, ini kita akan bahas sisi kemiripan yang ketiga. Ya, ini sisi kemiripan si isim mabni dengan huruf itu dari sisi apa? Nah, sisi yang ketiga adalah sisi kemiripan yang ketiga adalah syibhuhu lahu fin niyabah. Kemiripannya dengan huruf di dalam an-niyabah. Niyabah sendiri kalau kita bahasa Indonesia kan artinya adalah pergantian, perwalian, perwakilan. Ya. Kalau kita bahasa Indonesiain, an-niyabah sendiri itu artinya perwakilan. Jadi sisi kemiripannya syibhuhu lahu, ya ini syibhul ismi lil harfi, ya. Kemiripan isim terhadap huruf, ya, itu dalam hal perwakilannya, ya, dalam hal keperwakilan gitu ya, keperwakilannya. Hah? Bukan pengurangan, tapi perwakilan, niyabah, pergantian gitu ya. Ya. Mewakili. Seperti gini, ketika antum pernah dengar istilah naibul fa'il kan? Iya, naibul fa'il, di mana dia ini sebenarnya adalah maf'ulun bi, mewakili si fa'il. Nah, gitu loh. Jadi perwakilan. Paham ya? Ini yang dimaksud dengan niyabah, perwakilan. Ya, naibul fa'il kan gitu, perwakilan. Nah, paham ya sampai di sini? Jadi an-niyabatu 'anil fi'il. Keserupaannya adalah perwakilannya terhadap fi'il. Ya. Paham sampai di sini? Perwakilannya terhadap fi'il. Saya sedikit ingin mengkritisi di sini karena saya ngerasa di sini ada iskal ya. Ya, saya ngerasa di sini ada iskal di mana apa kemiripan isim terhadap huruf dari sisi an-niyabatu 'anil fi'il? Maksudnya sejak kapan huruf pernah mewakili fi'il? Gitu loh. Adapun isim mewakili fi'il, ya itu sering ya. Seperti maf'ul mutlak, ya naib maf'ul mutlak yang mewakili fi'ilnya, kan begitu. Nah, ini an-niyabah 'anil fi'il. Jadi sisi kemiripan si isim dengan huruf adalah di dalam an-niyabah, dalam perwakilannya 'anil fi'il, dari fi'il. Perwakilannya dari fi'il. Ya, yang di sini saya kurang jelas ya. Sisi perwakilannya dengan huruf ini yaitu an-niyabah 'anil fi'il, itu maksudnya kapan fi'il pernah bersifat Iya benar, isim-isim fi'il kan? Tapi kan alasan kenapa isim-isim fi'il itu dikatakan isim mabni, alasan binanya isim fi'il adalah kemiripannya dengan huruf. Kemiripannya dengan huruf dari sisi apa? Dari sisi an-niyabah 'anil fi'il. Dari sisi, kalau yang kayak kemarin, dari sisi susunan hurufnya, maksudnya dari sisi pembentukan, kan gitu, dimana pembentukannya sama dengan huruf si isim mabni tadi. Yang kedua dari sisi maknanya, dimana maknanya itu semakna dengan huruf, ya kan, makna si isim tersebut semakna dengan huruf. Nah, karena dari sisi tersebut dia mirip, maka hukum huruf pun diberikan kepada si isim, yaitu hukum binanya, sehingga jadilah isimnya isim mabni. Nah, yang ini juga demikian. Ada kemiripan dengan huruf sehingga hukum huruf pun diberikan ke isim tersebut sehingga menjadi mabni. Nah, sisi kemiripannya di mana? Di an-niyabah 'anil fi'il, katanya begitu. Di an-niyabah 'anil fi'il wa adamit ta'assur. Dan ya, jadi sisi kemiripannya adalah an-niyabah 'anil fi'il wa adamit ta'assuri bil 'amil. Dan tidak bisa diamili, ya, tidak berpengaruh oleh amil. Nah, kalau ini baru iya benar ya dari sisi ini, karena memang sebagaimana yang kita ketahui, huruf itu nggak pernah jadi ma'mul, kan gitu ya. Huruf tidak pernah jadi ma'mul. Ya, misal dhahabtu ilal masjidi, ila, ya la mahalla lahu min al-i'rab, karena dia nggak pernah jadi ma'mul, kan gitu. Paham kan? Kita mau bilang dia ma'mul, amilnya mana? Nggak ada, dia nggak pernah diamili gitu loh.
Ya, nggak pernah diamili, itu huruf. Nah, adapun dalam hal ininya, ini kita masuk akal. Adapun an-niyabahnya ini yang saya nggak tahu apa jawabannya. Ya, jadi keserupaannya dengan huruf, ya keserupaan si isim mabni tersebut dengan huruf itu dalam hal niyabah anil fi'il, dalam hal niyabah anil fi'il, yang saya nggak punya jawaban untuk hal ini. Wa adamit ta'atsuri bil amil. Nah, kalau ini kita sudah sama-sama dapat memahaminya ataupun masuk akal ya, logika ya. Wa adamit ta'atsuri bil amil, dan tidak punya pengaruh oleh amil, tanpa ada pengaruh amil. Wa dzalika ka asma'il af'al, dan ini ya maksudnya isim yang menyerupai fi'il dalam hal ini, dalam sisi ini itu seperti isim-isim fi'il. Wa dzalika ka asma'il af'al, isim-isim fi'il. Contohnya seperti darak. Ya, daraki. Di mana daraki ini mabniun alal kasri. Dan ini adalah asmaul af'al, salah satu isim fi'il. Ya, isim yang bermakna fi'il. Ya, daraki zaidan. Fadaraki, kata syarih di sini, maka kata daraki mabniun lisyibhihi bil harfi. Ya, maka daraki ini adalah mabni, ya, berhukum bina. Apa alasannya? Karena keserupaannya terhadap huruf, disyibhihi bil harfi. Ya, disyibhihi bil harfi. Fi kaunihi ya'malu wa la yu'mal. Ya, ya'malu wa la yu'mal fihi. Afwan, ini enggak dibaca wa la yu'mal karena ternyata fa'ilnya ada. Ya, salah baca saya. Jadi ya'malu wa la ya'malu fihi ghairuh. Ya. Wa la ya'malu fihi ghairuh. Kama anna al-harf kadzalik. Dari apa sisi keserupaan si darak sehingga dia punya hukum bina dengan huruf, kan gitu ya? Apa sisi keserupaannya dengan huruf? Yaitu sisi keserupaannya dengan huruf fi kaunihi, di dalam statusnya beramal tapi selainnya tidak dapat mengamalinya. Ya. Jadi di mana darak ini beramal? Ya, kita bisa lihat dalam contoh tadi, daraki zaidan. Zaidan maf'ulun bihnya, dia beramal, tapi daraki ini tak dapat diamali, seperti halnya huruf. Kama annal harfa kadzalika, sebagaimana halnya huruf, sesungguhnya huruf juga demikian, nggak pernah diamali. Dia nggak bisa kemasukan amil. Ya karena memang nggak bisa diamili, ya nggak ada, nggak masuk amil ya. Iya, nggak. Jadi wala ya'malu fihi ghairuh, di mana amil, ya ghairuh ini kita bisa kita langsung bilang aja amil, di mana amil tidak bisa mengamalinya. Ya, wala ya'malu, jadi tidak selain darinya, ya selain dari kalimat tersebut, ya selain dari isim fi'il tersebut, itu tak mampu mengamalinya, tak mampu mempengaruhinya. Ya, maksudnya nggak punya amil, nggak bisa ada amil yang mempengaruhinya, yang mengamalinya gitu. Ya, kita bilang di sini ya'malu itu mempengaruhi ya. Jadi ya'malu, dia punya pengaruh. Wala ya'malu fihi ghairuh, namun yang lainnya tak dapat mempengaruhinya. Ya, sebagaimana halnya huruf. Kita nggak pernah lihat huruf itu dipengaruhi sehingga dia beri'rab rafa atau fi mahalli raf'in, sehingga dia beri'rab nasab atau fi mahalli nasbin, sehingga dia beri'rab khafat atau fi mahalli khafdin, sehingga dia beri'rab jazm atau fi mahalli jazmin. Intinya nggak ada itu. Nggak pernah dengar kita huruf itu fi mahalli nasbin, atau mungkin kita bilang langsung nasab ya kan gitu. Atau huruf itu fi mahalli jarrin, atau huruf itu fi mahalli jazmin. Nggak pernah kita dengar itu kan gitu. Ya karena nggak ada yang mengamalinya, nggak ada yang mempengaruhinya gitu. Nah, sama seperti hal ini. Nah, jadi kalau kita lihat keterangan syarih, ya, keterangan berikutnya dari syarih di sini, maka sisi kemiripannya adalah pada adamut ta'atsur bil amil. Tapi nggak tahu kenapa di sini di awal dia katakan sisi kemiripannya ada dua, yaitu fin niyabah anil fi'il wa adamit ta'atsur bil amil. Yang ini saya nggak ngerti. Ya padahal ketika sudah masuk ke keterangan berikutnya ataupun keterangan selanjutnya, fadaraki mabniyun li, ya lam kita tahu adalah lam ta'lil, sebab ataupun karena shibhihi bil harfi fi kaunihi ya'malu wa la ya'malu fihi ghairuh. Jadi sisi kemiripannya fi adamit ta'atsur bil amil. Cuma di situ kayaknya. Karena ketika dia nerangin daraki, itu dia nggak nerangin sisi kemiripannya dari, walau kita tahu bahwa daraki ini adalah
pengganti dari fiilnya. Begitu. Ya, maksudnya naib anil fi'il, ya. Naib an fi'lihi. Baik. Wahtaraza biqaulihi, dan Imam Ibnu Malik itu berihtiraz, mewanti-wanti, ya, ataupun mengambil tindakan pencegahan, ya. Ya, mengambil tindakan pencegahan dengan dia mengatakan bila ta'atsur. Ya, dengan dia mengatakan bila ta'atsur. Maksudnya bila ta'atsur ada adamut ta'atsur bil amil. Ya, bila ta'atsur. Kemarin kita artiin bila ta'atsur tanpa tanpa dipengaruhi, ya. Lebih tepatnya tanpa dipengaruhi, tapi maksudnya memang tanpa kepengaruhan, gitu ya. Ya, karena kan ta'atsur masdar, ya, tanpa terjadinya kepengaruhan, gitu ya. Atau ya kita bilang aja lah tanpa dipengaruhi. Amma naba anil fi'li, adapun sesuatu yang mewakili fi'il, wa huwa muta'athar bil amil, sementara dia itu punya jejak, ya, ataupun dapat dipengaruhi oleh amil. Contoh darban zaidan, ya, seperti contoh darban zaidan, fa innahu naib manab daraba, maka dorban yang ada di ungkapan dorban zaidan itu sesungguhnya itu adalah juga pewakil yang mewakili doroba, ya. Naib manaba idrib, ya, ini mewakili tempatnya doroba, ya, menggantikan tempatnya doroba. Walaysa bima beniin, dan dia tidak berhukum bina li ta'atsurihi bil amil, karena ada yang mempengaruhinya, karena ada amil yang mempengaruhinya, atau punya bekas, ya, li ta'atsurihi bil amil, ada jejak amil di situ. Apa jejak amilnya? Yaitu kenasopannya dia. Itulah jejak amilnya. Fa innahu mansubun bil fi'li al mahdhufi bi khilaf. Nah, kalau kita bertanya lalu mana amilnya? Fa innahu mansubun, maka sesungguhnya dia itu dinasabkan bil fi'lil mahdhufi. Jadi dorban itu dinasabkan oleh fi'il yang mahdhuf, yang aslinya adalah idrib dorban zaidan, tapi idribnya dibuang sehingga si dorban mewakili idrib yang nggak perlu lagi disebutin. Aslinya adalah idrib dorban zaidan. Jadi dorban zaidan itu artinya adalah pukullah zaid. Sama kayak ahlan wasalan. Kalau ahlan wasalan lain lagi, ya. Ahlan wasalan itu lain lagi, ya. Ini berarti isim fi'il ini masdar. Isim fi'il ini Kalau di Arab apa? enggak, bukan isim masdar, ya. Enggak harus isim masdar. Kalau di Arab apa isim fi'il? Gimana? Kalau di Arab ini gimana? Isim fi'il. Kalau yang dia itu isim fi'il, ya, isim fi'il. Kalau isim fi'il maka mabni fi mahalli. Iya. Jadi fi mahalli apa namanya tuh? Enggak fi mahalli, ya. Enggak punya amalan karena dia adalah ta'atsur, ya. Apa ada muta'atsur bil amil, afwan. Jadi di i'rabnya enggak ada. La mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu. Contoh seperti tadi, daraki zaidan, daraki la mahalla lahu minal i'rab, mabniun alal kasri, la mahalla lahu minal i'rab. Kenapa? Ada mutta'atsur bil amil, dan justru dia punya hukum bina dikarenakan keserupaannya dalam status niabah, dalam status ada mutta'atsur tadi, ya, yakni ya'mal wa la yu'mal fihi ghairuh. Ya'mal wa la yu'mal fihi ghairuh. Dia punya amalan tapi nggak bisa diamalin, gitu. Nah, kemudian kata syarih, bi khilafi daraki, berbeda dengan daraki, ya. Bi khilafi daraki. Jadi maksudnya berbeda si daraki dengan dorban. Kalau dorban tadi, ya, ta'atsuruhu bil amil, ya. Ta'atsuruhu bil amil, ya. Jadi daraki tadi, dorban tadi ta'atsuruhu bil amil. Sementara daraki fa innahu wa in kana naiban an adraka falaysa muta'atsiran bil amil. Falaysa muta'atsiran bil amil. Sementara kalau darban muta'atsirun bil amil. Darban muta'atsirun bil amil. Sementara daraki walaupun memang dia itu ngegantiin si adrik, ya, menggantikan adrik, tapi dia tidak muta'atsir bil amil. Jadi sudah dari sononya, ya, sudah dari sononya. Oleh karena itulah
kenapa di baitnya Ibnu Malik ada kata-kata usila, udah dari sanonya. Sudah dari dasarnya gitu loh. Nah, demikian. Kalau dorban tadi, mutaakhir. Iya. Dia bukan dari dasar, bukan dari sononya dorban. Ya, bukan dari sononya dorban. Jadi aslinya ya dorbun kan gitu ya. Nah, di mana yang menyebabkan dia dorban itu ada gitu loh. Ya, mutaakhir bil amil. Sementara iya. Ya, statusnya sebagai maf'ul mutlak ya. Jadi mansub sebagai maf'ul mutlak dari fiil yang dibuang. Ya, memang kebetulan fiilnya dibuang. Ya, kebetulan fiilnya dibuang. Kan begitu. Berbeda dengan daroki. Nah, ini daroki, ini kita nggak bilang bahwa daroki adalah ma'mul dari fiil yang dibuang, enggak. Beda dengan dorban. Dorban ma'mul dari fiil yang dibuang. Kalau daroki memang dari sononya memang begitu dia. Tiba-tiba muncul gitu ya. Iya. Usila itulah mungkin makna dari ucapan Ibnu Malik usila. Nah, makanya saya sendiri lebih setuju dengan penjelasan Ibnu Hisham terkait hal ini, di mana kemiripannya dengan huruf di sini adalah perkara di usilanya. Ya. Nah, oleh karena itu Ibnu Hisham hanya menyebutkan 3 saja. Kalau di sini kan disebutkan ada 4 ya oleh Syarih. Sementara Ibnu Hisham memahami ucapan Ibnu Malik bahwa sisi kemiripan isim dengan huruf itu cuma 3. Ya. Asyibhul wad'i, asyibhul ma'nawi, sama asyibhul isti'mali. Ya, asyibhul isti'mali. Nah, asyibhul isti'mali imma ya fi adami ta'atsur bil amil, imma fil iftiqar gitu. Karena ada ta'atsur bil amil sama al iftiqar ini, maksudnya an-niyabah sama al iftiqar yang dianggap oleh Ibnu Aqil itu sendiri-sendiri sehingga jumlahnya 4 kan gitu ya. Nah, keduanya ini sebenarnya alasannya satu, yaitu apa? Usila, yang sudah dari sononya gitu loh. Nah, sehingga Ibnu Hisham beranggapan alif yang ada di situ bukanlah alif apa namanya kalau di dalam bait itu syair, kan ada kalau misalkan alif itu alif apa namanya, gara-gara belahan pertama itu bila, kemudian yang kedua ditaruh alif juga, itu alif apa namanya? Lupa saya, astagfirullah, alif apalah istilahnya, masa nggak ada ingatan tuh. Ya, pokoknya alif apa, lupa nama saya. Pokoknya alif yang memang biasa ada di syair, sama seperti mudeni ya, ya yang di atas itu kan itu ya apa namanya, lupa saya. Yang sebenarnya ya itu nggak ada, itu mudeni itu nggak ada ya-nya ya. Cuma ngikuti wa mabani gitu ya. Yang di atas wal ismu minhu mu'rabun wa mabani lisyabahi minal hurufi mudeni, ya sebenarnya ya itu nggak ada tuh di mudeni, tapi kalau di mabni memang ada ya. Yang di mudeni ya itu nggak ada. Nah, jadi menurut Ibnu Hisham alif yang ada di usila itu adalah alif tasniyah. Maksudnya alif lit tasniyah. Iya, maksudnya apa? Lin niyabah walil iftiqar. Jadi kembali kepada an-niyabah dan kembali kepada iftiqar. Kalau yang niyabah itu yang dorban. Kalau yang iftiqar itu yang apa tadi? Tasniyah. Apa? Bukan, iftiqar belum kita bahas. Nanti yang keempat ya, karena di bukan itu Ibnu Hisham beranggapan bahwa alif yang ada di usila adalah alif tasniyah, bukan alif yang biasa di bait, yang biasa di syair ya. Begitu. Jadi kalau saya sendiri sih lebih setuju bahwa sisi kemiripan isim terhadap huruf itu ya 3 saja. Maksudnya terkait baitnya Ibnu Malik di sini ya. Yaitu yakni asyibhul wad'i, asyibhul ma'nawi, sama asyibhul isti'mali. Nah, asyibhul isti'mali ya, yang satu ada dia itu merupakan niyabah anil fi'il, yang satu ada dia itu iftiqar. Di mana an-niyabah sama iftiqar ini ya, an-niyabah anil fi'il sama iftiqar ini sudah dari sononya. Gitu loh. Jadi berarti fisti'mal, keserupaannya dengan huruf fisti'mal di dalam penggunaan. Yang satu penggunaan di dalam tidak memiliki ta'atsur ya kan, yang satu penggunaan di dalam kebutuhannya ya, kefakirannya, yang nanti kita akan terangkan sisi kefakiran harf. Baik. Ini kan usila dua-duanya sudah dari sananya gitu. Iya. Usila. Tapi yang dorban tadi nggak dari sananya gitu. Karena memang dorban bukan masuk kategori isim yang mabni. Oh iya.
Iya kan? Jadi justru makanya diterangkan oleh syarih di sini, justru perkataan bila ta'atsur, perkataan Ibnu Malik bila ta'atsur untuk mengecualikan dorban dari perkara yang kita bahas. Karena dorban itu juga an-niyabah anil fi'l, kan gitu. Dorban kan juga an-niyabah anil fi'l, tapi jangan kita bilang dorban ini asmaul fi'l atau dorban ini mabni. Kenapa? Karena yang kita an-niyabah anil fi'l yang kita bahas di sini adalah an-niyabah anil fi'l dengan embel-embel bila ta'atsur. Makanya kan di sini baitnya, bait Ibnu Malik, wa kaniyabati anil fi'li bila ta'atsur. Jadi embel-embel ini harus. Oleh karena itulah makanya syarih pun mempertegasnya lagi dengan mengatakan bahwa Ibnu Malik ihtiraz bila ta'atsur. Ya. Kan gitu. Jadi Ibnu Malik berihtiraz dengan ucapannya bila ta'atsur supaya terkecualikanlah permasalahan dorban, di mana kita tidak boleh beranggapan dorban termasuk asmaul af'al. Oh, ini asmaul af'al. Apa alasannya kita bilang asmaul af'al? Orang dia kan mewakili fi'il. Kan gitu. Sama seperti daroki tadi yang mewakili fi'il. Tapi masalahnya dorban muta'athir. Ya, dorban muta'athir bil fi'il. Adapun daroki ya laisa muta'athiran bil fi'il. Kan gitu. Yang memang sudah dari sananya. Nah, demikian. Jelas sampai di sini? Ya, intinya bi khilafi daraki fa innahu wa in kana naiban an adraka, maka sesungguhnya dia walaupun dia itu naib dari adraka, dari fiil adraka, tapi dia tidak muta'athir bil amil. Tidak ada jejak amil pada daraki. Beda dengan dorban, ada jejak amil padanya, yaitu apa? Kenasopannya dia, dan dia dinasopan oleh fiil yang mahdzuf. Nah, kalau daraki sudah muncul dari sana, dari sononya memang begitu gitu loh. Sama seperti munculnya huruf yang memang dari sononya demikian. Artinya adroka, adrik. Jadi ketahuilah si Zaid, kenalilah Zaid, ya gitu ya. Kalau mungkin kita adrik Zaidan, ya. Daraki Zaidan, kenali Zaid. Nah begitu. Jadi kata daraki itu menggantikan kata adrok, ya, dan adrok adalah fiil kan gitu. Kata adrik. Dan adrik adalah fiil. Sementara kalau yang di atas dorban Zaidan, kata dorban itu juga mewakili kata idrik. Tapi ya kan gitu. Tapi dorban ini muta'athir bil amil, yang amilnya mahdzuf. Begitu. Paham ya? Sampai di sini. Nah, inilah sisi keserupaan asmaul af'al dengan dengan isim. Begitu pula dengan shah. Yang mana shah menggantikan uskut. Tapi shah sudah dari sononya. Begitu. Ya, shah sudah dari sananya. Walau kita tahu shah itu menggantikan uskut. Begitu pula dengan hayhata. Hayhata menggantikan ba'uda. Kan begitu. Tapi hayhata sudah dari sananya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Wa hadzal ladzi dzakarahu al-musannifu mabni wa hadzal ladzi dzakarahu al-musannifu mabniun ala anna asma' al-af'al la mahalla laha min al-i'rabi. Dan inilah yang dimaksudkan oleh musannif, ya. Jadi dan ini ya yang disebutkan oleh musannif mabni, bahwasannya ya, ataupun sebagai bahwasannya asmaul af'al itu, isim-isim fi'il itu la mahallalaha minal i'rabi. Ya, jadi kalau ditanya apa i'rabnya? Ya, la mahallalaha minal i'rab. Tidak ada tempat baginya dari peng'iraban. Ya, la mahallalaha minal i'rabi. Tidak ada tempat baginya dari peng'iraban. Inilah yang dimaksudkan oleh musannif. Tapi begitupun memang sampai situ ya. Wahasalah dibaca. Oh, belum ya wahasil ya. Oh iya. Baik, wahasilu ma dzakarahu al-musannif anna al-masdara al-mawdu'a mawdi' al-fi'li wa asma' al-af'al ishtaraka wa asma' al-af'al ishtaraka fi niyabati manab al-fi'li. Jadi kesimpulannya, ya, kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh musannif ataupun Imam Ibnu Malik, ya, jadi kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Malik, bahwasannya masdar yang dibuat, ya, ataupun masdar yang dibentuk untuk menempati fiilnya, ya,
Jadi masdar yang dibuat untuk menempati fiilnya. Dan asmaul af'al, jadi bahwasannya masdar yang dibentuk untuk menempati fiilnya ataupun isim masdar yang mewakili fiilnya atau maf'ul mutlak lah kita bilang ya. Al masdar sini maksudnya adalah maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak yang mewakili fiilnya dengan isim fiil itu keduanya ishtaraka fin niyabah manabal fiil. Keduanya itu sama-sama menggantikan tempat fiil. Jadi maf'ul mutlak itu juga menggantikan tempat fiil, isim fiil juga menggantikan tempat fiil. Itulah kesimpulannya. Wa hasilu ma dzakarahu al-musannif annal masdarul mawdu'a mawdi'al fi'li wa asma'al af'ali ishtaraka fin niyabati manabal fi'li. Lakinnal masdar muta'athirun bil 'amil. Tapi perbedaan antara maf'ul mutlak dengan isim fi'il, maf'ul mutlak muta'athir bil 'amil. Fa'uriba li'adami musyabahatihi al-harfa. Maka dia pun di-i'rab karena tidak adanya keserupaan maf'ul mutlak tersebut dengan huruf. Wa asmaul af'al ghairu muta'athiratin bil 'amil. Sementara perbedaan isim fi'il itu tidak dipengaruhi oleh amil. Fabuniyat, sehingga dia pun dimabnikan limusyabahatiha al-harfa, karena keserupaannya terhadap huruf. Fi annaha, dalam hal naibah anil fi'li wa ghairu muta'athira bihi. Ya, sekali lagi menjadi iskal bagi kita kenapa ada annaha naibah anil fi'il. Ya, karena keserupaannya dia terhadap huruf. Dalam hal dia mewakili fiil ini di mana gitu loh? Di mana huruf mewakili fiil? Tapi kalau dalam hal ghairi ya muta'athiratin bihi, nah ini baru tepat ya. Karena memang huruf itu juga ghairu muta'athirah bil bihi gitu ya. Nah, demikian. Wallahu alam. Afwan, muta'athirah, ya benar. Ghairu muta'athirah bihi. Ya, wa ghairi muta'athiratin bihi. Jadi kok wa ghairu ya, fi annaha naibatun anil fi'li. Ya, kalau ada yang salah dari bacaan saya ini aja ya, karena saya pun nggak refleks di dalam membaca kitab ya. Jadi fi annaha naibatun anil fi'li wa ghairu muta'athiratin bihi. Afwan, astagfirullah. Wa ghairu muta'athiratin bihi. Ya, jadi keserupaannya dimabnikannya isim fi'il itu ya, dimabnikannya isim fi'il itu karena keserupaannya terhadap huruf dalam hal dia itu wakil dari fiilnya, dan dalam hal dia itu tidak dipengaruhi oleh fiil. Iya, muta'athara. Tadi sebenarnya di awal kita udah baca muta'athara, cuma lagi-lagi ya pertama-tama sekali kita sudah baca muta'athara, tapi refleksnya kok jadi muta'athirah lagi. Baik. Ya, jadi benar ya muta'atsaran ya. Falaisa muta'atsaran bil 'amil. Iya. Nah, jelas sampai di sini. Kemudian kesimpulannya lagi, wa hadzal ladzi dzakarahu al-musannif mabniun ala anna al-asma' al-af'al, dan ketika musannif mengatakan bahwa dia mabni, bahwa artinya adalah bahwa isim-isim fi'il itu la mahalla laha minal i'rabi. Ya, jadi artinya tidak ada tempat bagi isim-isim fi'il itu dari pengi'raban. Wal mas'alah khilafiyah. Tapi sebenarnya permasalahan ini khilafiyah. Wa sanadhkuru dzalika fi babi asma'il af'al, yang akan kita terangkan nanti di bab asma'ul af'al. Jadi sebenarnya permasalahan Daraqi ini juga khilafiyah. Ya, tapi saat kita nyatakan dia mabni, maka sebab kemabniannya benar. Sebab kebinaannya ya, sebab dia berhukum bina dikarenakan keserupaannya dikarenakan keserupaannya dengan huruf dari sisi, kalau di sini dikatakan dari sisi an-niyabah anil fi'il wa adamit ta'assur bil 'amil, yang seperti sudah saya katakan tadi, saya nggak punya jawaban untuk an-niyabah, sisi an-niyabah anil fi'il tersebut. Adapun kalau sisi adamut ta'assur bil 'amil ya seperti yang sudah kita jelaskan tadi, karena memang huruf itu adamut ta'assur bil 'amil ya, seperti yang sudah kita buktikan. Adapun sisi an-niyabah anil fi'il, saya nggak bisa ngebuktiin huruf itu an-niyabah anil fi'il. Wallahu alam. Warrabi' ya, dan yang keempat
Syibhul harfi fil iftiqaril lazimi. Fil iftiqar. Iya, fil iftiqaril lazimi. Nah, jadi yang keempat adalah keserupaan syibhul harfi. Ya, bukan hurufnya yang serupa ya, tapi lebih tepatnya seperti yang sebelum-sebelumnya, syibhul ismi lil harfi. Ya. Iya, jadi ya bisa juga dikatakan di sini al harfnya sebagai maf'ulun mahallan ya, ataupun mansubun mahallan ya, walau majrurun lafdhan. Jadi syibhul harfi maksudnya si isim yang menyerupai si huruf gitu ya. Jadi syibhul harfi fil iftiqaril lazim. Keserupaannya terhadap huruf di dalam iftiqaril lazim. Ya, di dalam iftiqaril lazim, kefakiran yang pasti. Kefakiran yang senantiasa. Ya. Kebutuhan yang apa namanya? Kebutuhan yang bukan mendesak lagi, tapi kebutuhan yang senantiasa gitu ya. Kebutuhan apa namanya itu? Selalu butuh. Iya, begitulah ya. Al-lazim ya. Fil iftiqaril lazim wa ilaihi asyara biqaulihi wa kaftiqarin usila. Dan untuk al-iftiqaril lazim ini, untuk sisi al-iftiqaril lazim ini itu tersirat di dalam pernyataan Ibnu Malik wa kaftiqarin usila ya, jadi tersirat di dalam pernyataan Ibnu Malik wa kaftiqarin usila ya, wa kaftiqarin usila ya, begitu bacaannya di matan ya. Ya, seperti yang tertera di situ. Nah, jadi sisi ini kita kita uraikan ya. Di sini kan syarih menguraikan sisi syibhul harfi fil iftiqaril lazim. Nah, dalil beliau, dalil syarih adanya sisi yang keempat ini itu tersirat dalam pernyataan Ibnu Malik wa kaftiqarin usila, begitu loh. Jadi dia berdalil dengan pernyataan Ibnu Malik gitu. Wadzalika, dan ini terjadi kal asma, pada asma al-mausulah. Ya. Nahwu alladhi, seperti contohnya alladhi, di mana alladhi fa innaha muftaqiratun fi sa'iri ahwaliha, di mana dia itu fakir. Fakir itu artinya apa? Iya, butuh. Ya kan gitu ya. Di mana dia butuh ya, fa innaha muftaqirah fi sa'iri ahwaliha ila silah. Di seluruh keadaannya ya, dia butuh ya, di mana alladhi ini dia butuh dalam seluruh keadaannya terhadap as-silah, maksudnya jumlah silah. Ya. Fa'ashbahatil harfa, sehingga oleh karena itu maka alladzi ini pun menyerupai huruf dalam hal ini fi mulazamatil iftiqar, dalam hal keselaluannya, kesenantiasaannya dalam kebutuhan, kesenantiasaannya dalam kefakiran gitu loh. Fabuniyat, oleh karena itulah dia diberi hukum mabni, diberi hukum bina. Maksudnya hukum huruf itu dikasih ke alladzi tersebut sehingga berhukum bina lah alladzi. Nah, begitu. Kenapa? Karena keserupaannya dengan huruf. Dari sisi apa? Dari sisi kemiskinannya. Maksudnya miskin adalah dari sisi kebutuhannya. Nah, iya, tepat. Seperti yang kita ketahui definisi huruf apa? Kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairi. Iya, yang menunjukkan bahwa huruf mesti senantiasa fakir terhadap kalimah lain. Iya. Jadi huruf itu adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha, atau yang lain mendefinisikannya kalimatun laisa lahu ma'nan, ataupun laisa laisa dallat ala ma'nan ya, kalimatun laisa dalla ala ma'nan illa ma'a ghairiha. Kan begitu. Kalau yang lain mengatakan demikian. Jadi tidak punya makna kecuali bersama yang lainnya. Artinya dia iftiqar ala ghairihi. Kan begitu. Nah, taib. Ila ya, bukan ala ya. Iftiqar ila ghairihi. Nah, demikian. Butuh kepada yang lainnya. Nah, jadi karena keserupaannya dalam kefakiran ini, maka dibinakanlah dia ya, begitu. Jelas? Nah, alladzi itu juga fakir selamanya, kan gitu ya. Karena nggak bisa alladzi ini berdiri sendiri. Contoh, ja'alladzi, sudah datang yang, nggak bisa. Mau nggak mau kita bilang apa? Ja'alladzi daraba Muhammadan, sudah datang yang mukul Muhammad, kan ya? Butuh silah, nggak bisa enggak, kan gitu.
usila di sini apa ya, disambungkan kepada si huruf tadi? Bukan, usila yang ada di bait Ibnu Malik. Iya. Oh, adapun permasalahan itu tadi di mana usila yang ada di situ adalah niyaba anil fi'il ya bila ta'atsur usila ya usilat ya lebih tepatnya begitu ya. Jadi wa kaniyabati anil fi'il bila ta'atsur usilat wa kaftiqarin usila. Jadi dia itu pewakil fi'il dari sononya, dia itu fakir dari sononya. Iya. Nah, jadi dari sonoannya tadi itu menjadikan dia keserupaan terhadap huruf. Di mana huruf dari sononya penggunaannya tidak dimakmuli, kan gitu ya? Tidak dimakmuli. Nah, seperti halnya asmaul af'al. Ya, dari sononya dia pengganti fi'il dan tidak dimakmuli. Nah, kemudian iftiqar, dari sononya memang dia sudah iftiqar. Begitu pula dengan isim mausul yang dari sononya dia juga fakir gitu loh. Wallahu alam. Nah, sehingga yang bait bait ke-17 ini ya. Jadi wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'atsurin wa kaftiqarin usila, ini oleh Ibnu Hisham dijadikan satu wajah. Ya. Jadi satu wajah kasyabahil wad'i fismai ji'tana, itu satu wajah. Wajah kedua wal ma'nawi fi mata wa fi huna, wajah ketiga satu bait ini wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'atsurin wa kaftiqarin usila. Ya, demikian. Karena kalau misalkan kita bilang ya mungkin Ibnu Malik ngerasa nggak mungkin ya keserupaan isim terhadap huruf itu dari sisi niyabatin anil fi'li bila ta'atsurin. Karena nggak pernah ada huruf menggantikan fi'il gitu loh. Nah, jadi berarti permasalahannya di sini adalah di mana sebuah isim menggantikan fi'il yang tanpa dimakmuli kan gitu. Itu dari sisi penggunaannya. Ya. Sehingga untuk yang satu bait ini itu dia istilahkan dengan asyibhul istimali. Ya, wallahu alam. Dan kalau nggak salah Imam Asy-Syatibi juga demikian ya, memahaminya juga serupa. Ya, mungkin antum bisa lihat juga di Syarah Asy-Syatibi terhadap Alfiyah Ibnu Malik. Cuma saya lupa ya, ingat saya kalau nggak salah Imam Asy-Syatibi juga begitu. Ya, sama. Namun di sini Ibnu Aqil memecahnya seperti yang dilakukan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya. Antum bisa lihat di syarah Ibnu Aqil yang yang disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, di situ juga ada keterangan Ibnu Utsaimin juga menganggap bahwa wajh syibahnya itu juga 4. Ya, wajh syibahnya, sisi keserupaannya itu juga 4, yaitu syibhul wad'i, syibhul ma'nawi, syibhul niyabi. Ya, saya juga bingung ini yang soal syibhul niyabi ini ya. Kemudian satu lagi syibhul iftiqari ya. Syibhul iftiqari, wallahu alam. Ya, fa'ashbahatil harfa. Ya, fa'ashbahatil harfa. Maksudnya alladzi tadi menyerupai huruf. Sehingga alladzi tadi pun menyerupai huruf fi mulazamatil iftiqar. Fabuniyat, lalu dimabnikanlah si alladzi. Ya, karena keserupaannya fi mulazamatil iftiqar. Ya, wallahu alam. Namun sepertinya kita cukupkan dulu ya. Ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.